Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar pemrograman dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terdahulu. Kalau pada minggu yang sebelumnya kita membahas mengenai standar output pada bahasa C, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal standar input dalam bahasa C. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, kita akan mulai untuk mengenal standar input dalam bahasa C. Pada program yang bersifat interaktif, maka diperlukan inputan atau masukan dari pengguna program untuk menentukan output atau hasil yang akan kita gunakan atau yang dikehendaki oleh pengguna tersebut. Nah, pada bahasa C nanti menyediakan pula fasilitas untuk menerima masukan dari pengguna program, yaitu dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi untuk menerima masukan dari pengguna ini ada dalam file libraries stdio.h. Fungsi yang digunakan untuk standar input adalah scanf. Nah, dengan scanf ini nanti kita akan bisa menggunakan atau menginputkan masukan dari monitor yang diinputkan oleh user dan nanti akan diproses oleh aplikasi yang kita buat tersebut. Di sini Anda bisa melihat tampilan format penulisan pada standar input. Jadi untuk penulisan standar input itu nanti ada struktur khususnya atau aturan begitu ya. Jadi untuk format penulisan ini kita bisa saksikan di layar. Yang pertama ada scanf, kemudian kurung buka, kemudian ada tanda kutip atau tanda petik 2, kemudian kita ketikkan %D, kemudian tanda petik tutup, kemudian koma, simbol dan, kemudian ada variabel di sini, baru kita tutup dengan tanda kurung tutup. Nah, ini maksudnya apa? Jadi fungsi scanf %D dan variabel ini maksudnya adalah kegunaannya ini untuk memasukkan inputan berupa bilangan bulat. Bilangan bulat ini tipe datanya yang kita gunakan untuk integer ya. Jadi untuk %D ini adalah simbol penggunaan tipe data integer. Kemudian simbol dan variabel ini adalah nanti kita memanggil simbol dan variabel ini, nanti kita akan mengetikkan nama variabel yang sudah kita tuliskan, itu nanti kita panggil lewat aturan penulisan dan variabel ini. Jadi nanti data yang tersimpan di dalam variabel nanti akan ditampilkan di layar oleh perintah dan variabel ini. Kemudian yang berikutnya scanf %f, kemudian koma dan variabel. Ini memasukkan masukan berupa bilangan desimal atau tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal itu adalah float. Jadi kita bisa mengingat kalau untuk %f ini bisa digunakan untuk mengambil atau bisa kita gunakan untuk menginputkan bilangan yang bertipe data float atau desimal. Kemudian yang berikutnya nanti akan kita gunakan adalah scanf %c dan variabel. Nah, di sini untuk %c itu adalah fungsinya nanti memasukkan inputan itu berupa huruf atau tipe datanya adalah karakter. Nah, maka kita singkat di sini dengan C. Jadi aturan penulisan atau format penulisannya untuk inputan itu scanf, kemudian kurung buka, kemudian tanda petik 2, kemudian ada %, kemudian sesuai dengan tipe data, kalau integer D, kalau float F, kalau C karakter, kemudian petik 2 untuk menutup tipe data tadi, kemudian koma, kemudian ada simbol dan, kemudian diketikkan nama variabelnya, kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah format penulisan. Jadi kalau nanti kita menggunakan inputan atau kita menggunakan variabel, kita nanti memanggil inputan atau nilai yang disimpan dalam variabel itu dengan struktur ini begitu. Kalau tadi kita mendengar apa itu variabel dalam format penulisan, jadi variabel itu adalah alokasi memori dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Variabel dalam program ini digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian untuk nilainya itu bisa bilangan atau karakter. Nah, gitu ya, deklarasi variabel itu sesuai dengan tipe data masing-masing seperti itu. Jadi variabel itu untuk secara umumnya adalah kalau kita di dalam aplikasi atau di dalam program ini nanti dia menyimpan data. Jadi variabel ini adalah satu objek penyimpan data. Data itu nanti bisa bilangan, bisa karakter gitu ya. Jadi nanti untuk penulisan nama variabel itu bebas, yang penting tidak diawali dengan angka.
kemudian tidak ada spasi. Jadi namanya nanti bisa bebas. Misalnya nama variabelnya bil1. Nah, isinya nanti bilangan 1 atau huruf 1. Nanti isinya berarti huruf yang di dalam variabel. Kalau di dalam program seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari supaya Anda lebih mudah membayangkannya bahwasanya variabel itu adalah tempat ya. Misalnya Anda punya kotak pensil. Nama variabelnya adalah kotak pensil. Kemudian di dalam kotak pensil itu yang logis dimasukkan di sana apa? Misalnya kan alat tulis itu ballpoint, pensil, kemudian penghapus mungkin ya. Tidak mungkin buku dimasukkan dalam kotak pensil ya, secara logika kan tidak mungkin. Jadi kotak pensil, kemudian almari pakaian itu adalah variabel. Nah, data-data yang dimasukkan atau objek-objek yang dimasukkan di sana itu adalah objek yang sesuai dengan tipe datanya. Kalau kotak pensil tadi ya alat tulis, kalau almari pakaian ya otomatis bisa seragam sekolah, kemudian baju dan lain sebagainya. Itu adalah secara sederhana Anda memaknai variabel itu seperti itu. Jadi nanti kalau Anda bermain coding nanti juga diperlukan variabel, karena nanti coding dalam pemrograman itu nanti tidak lepas dengan yang namanya input atau output. Nah, inputan itu terutama nanti kita harus menggunakan sesuai dengan tipe data yang ada disimpan dalam variabel begitu. Kemudian selanjutnya ketika nanti Anda menggunakan fungsi scanf, biasanya dikombinasikan dengan fungsi printf. Nah, kalau kemarin kita mempelajari printf itu untuk menampilkan output di layar ya. Jadi apa yang kita ketikkan dalam printf itu langsung tereksekusi dan tampil di layar. Kalau untuk scanf tidak. Nanti user harus menginputkan dulu nilai atau value sesuai dengan perintah di dalam program. Jadi nanti itu kita variasikan atau kita kombinasikan dengan fungsi printf. Nah, untuk menampilkan nilai dari variabel yang menampung masukan tadi, di dalam printf juga sama, ada format penulisan khusus. Jadi format penulisannya juga hampir sama dengan scanf tadi. Yang untuk bilangan integer atau bilangan bulat nanti juga %d, kemudian float tetap %f dan karakter tetap %c. Jadi printf, kemudian %d, kemudian dan variabel sama itu nanti seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian scanf tadi. Jadi sama prinsipnya. Kemudian Anda perhatikan di sini saya mempunyai contoh penggunaan scanf dari coding berikut ini ya. Di sini codingnya adalah include stdio.h, int main. Kemudian di dalam body program ini ada int spasi a titik koma. Jangan lupa untuk semua pernyataan itu diakhiri dengan titik koma ya kemarin, kalau tidak nanti akan error. Nah, ini ada baris pernyataan, ada tanda slash kemudian bintang. Deklarasi variabel untuk masukan ini tidak akan dieksekusi ya. Jadi kalau baris pernyataan tidak akan dieksekusi, hanya untuk menandai. Int a ini adalah tipe data dan nama variabel. Nah, untuk printf ini di sini saya ketikkan masukkan nilai A. Jadi nanti di dalam program ketika kita run begitu, nanti otomatis masukkan nilai A itu akan muncul di layar. Kemudian Anda perhatikan di sini ada kursor berkedip. Nanti kalau kita lihat di dalam Quincy ya, ini Anda perhatikan dulu seperti ini. Ini nanti fungsi kursor berkedip untuk inputan ini adalah dia bekerja dari baris program selanjutnya, yakni scanf %d, dan A. Jadi nanti inputan itu dari user nanti diinputkan ke layar, kemudian akan disimpan dalam int A atau disimpan dalam variabel A yang kita sudah buat tadi gitu. Kemudian untuk menampilkan atau mengeksekusi atau mengkonfirmasi bilangan yang sudah kita ketikkan ini sudah masuk ke dalam sistem atau sudah tersimpan di dalam database program kita, ini kita konfirmasi lagi dengan fungsi printf. Nah, kita pastikan printf, kemudian kita pastikan bilangan A yang kita ketik itu angka berapa. Jadi di sini saya ketikkan pada baris berikutnya printf bilangan A adalah (2) %d, A. Jadi bilangan A adalah kalimatnya ya, nanti bisa diganti kalimat apapun. Kalau untuk memanggil data yang sudah kita masukkan ke dalam variabel A tadi, jangan lupa kalau tipe datanya integer berarti harus %d, kemudian tanda petik, kemudian koma, kita panggil nama variabelnya A, kita tuliskan A, kemudian tutup kurung dan
tanda titik koma seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan ada seperti di bawah ini, terdapat tanda kursor berkedip tadi sudah, kemudian kita inputkan angka 80, kemudian ketika kita enter lagi maka konfirmasi bilangan yang sudah kita inputkan tadi sudah benar tersimpan ke dalam variabel, nilainya adalah 80 begitu. Baik, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Anda nanti dapat kembali mencermati dan berlatih kembali ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.